Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengumumkan susunan menteri di Kabinet Merah Putih. Sehari setelahnya, mereka dilantik di Istana Negara. Menariknya, beberapa menteri ini tidak hanya dikenal karena jabatannya, tetapi juga karena kekayaan mereka yang melimpah. Penasaran siapa saja yang masuk dalam daftar menteri terkaya? Yuk, simak videonya sampai habis. 1. Sakti Wahyu Trenggono. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menempati peringkat pertama sebagai menteri terkaya di Kabinet Merah Putih dengan total kekayaan mencapai 2,6 triliun rupiah. Laporan kekayaannya disampaikan pada tanggal 26 Maret tahun 2024 untuk periode 2023. Sakti melaporkan kepemilikan 48 bidang tanah dan bangunan di berbagai wilayah seperti Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman dengan total nilai mencapai 91 miliar. Selain itu, ia juga memiliki 3 alat transportasi dan mesin dengan nilai 1,8 miliar. Harta bergerak lainnya mencapai 22,9 miliar rupiah, sementara surat berharga bernilai 2,2 triliun. Kas dan setara kas dilaporkan sebesar 156,1 miliar rupiah, dan harta lainnya senilai 166,9 miliar. Menariknya, Sakti tidak memiliki utang dalam bentuk apapun. 2. Erick Thohir. Erick Thohir memiliki kekayaan sebesar 2,3 triliun rupiah, menjadikannya Menteri Bidang Ekonomi terkaya kedua di Indonesia, setelah Sakti Wahyu Trenggono. Laporan kekayaannya untuk periode 2023 disampaikan kepada KPK pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Erick memiliki 34 bidang tanah dan bangunan senilai 419,6 miliar tersebar di berbagai wilayah seperti Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Pasuruan, Bogor, Tangerang, dan Manggarai Barat. Selain itu, ia juga melaporkan kepemilikan 4 unit alat transportasi dan mesin dengan total nilai 4,96 miliar. Harta bergerak lainnya mencapai 28,5 miliar rupiah, surat berharga sebesar 1,7 miliar, serta kas dan setara kas senilai 192,3 miliar. Namun, Erick juga tercatat memiliki utang sebesar 203 miliar. 3. Rosan Ruslani. Rosan Perkasa Ruslani memiliki kekayaan senilai 860,7 miliar, seperti yang tercatat dalam LHKPN pada tanggal 10 Juni tahun 2024 untuk periode akhir masa jabatannya sebagai Wakil Menteri BUMN. Saat ini, Rosan menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, sekaligus Kepala Badan Penanaman Modal. Rosan memiliki 26 bidang tanah dan bangunan, dengan total nilai 511 miliar, tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Bandung, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Selain itu, ia juga tercatat memiliki 4 alat transportasi dan mesin, senilai 3,1 miliar. Harta bergerak lainnya mencapai 18,1 miliar, sementara surat berharga bernilai 17,8 miliar rupiah. Rosan juga melaporkan kas dan setara kas sebesar 61,6 miliar, serta harta lain sejumlah 248,8 miliar. Menariknya, ia tidak memiliki utang. 4. Airlangga Hartarto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, termasuk salah satu Menteri Kabinet Merah Putih dengan kekayaan yang signifikan. Ia melaporkan total kekayaannya sebesar 411,6 miliar kepada KPK pada tanggal 26 Maret tahun 2024 untuk periode 2023. Airlangga memiliki 7 bidang tanah dan bangunan senilai 107,8 miliar tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar, Australia, dan Manado. Selain itu, ia juga memiliki 5 unit alat transportasi dan mesin dengan nilai total 2,8 miliar. Harta bergerak lainnya mencapai 873,5 juta, sementara surat berharga tercatat senilai 56,4 miliar rupiah. Ia juga melaporkan kas dan setara kas sebesar 305,8 miliar, serta harta lainnya senilai 16,6 miliar.
Namun, Airlangga memiliki utang sebesar 78,9 miliar rupiah. 5. Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia, yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Kabinet Merah Putih, tercatat sebagai salah satu menteri dengan kekayaan signifikan. Ia melaporkan kekayaan sebesar 310,4 miliar kepada KPK pada tanggal 1 April tahun 2024 saat masih menjabat di Kementerian Investasi (BKPM) untuk periode 2023. Bahlil memiliki 18 bidang tanah dan bangunan, dengan total nilai 291,6 miliar, tersebar di Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan, dan Sragen. Untuk transportasi, ia hanya memiliki 2 unit mobil senilai 98,4 juta. Selain itu, ia melaporkan surat berharga senilai 1,6 miliar rupiah, dan kas serta setara kas sebesar 17 miliar. Menariknya, Bahlil tidak memiliki utang dalam bentuk apapun. Terima kasih sudah menonton. Dari deretan menteri ini, kekayaan mereka jelas menunjukkan betapa kuatnya latar belakang finansial yang dimiliki. Kira-kira, menurut kalian, apakah harta melimpah ini akan berdampak pada kinerja mereka dalam mengelola ekonomi Indonesia? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.